Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu sehat walafiat. Selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya hormati yaitu Ibu Profesor Dr. Septi Kumiandari, Magister Agama, rekan dari kelas A1 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang saya hormati. Perkenalkan, saya Cecep Jenjen Mantiki dari kelas A1. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang perkembangan individu dalam belajar yang merupakan salah satu bahasan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teori perkembangan kognitif dan bahasa peserta didik. Perkembangan individu dalam belajar pada presentasi kali ini yaitu tentang pandangan Piaget tentang perkembangan kognisi dan pandangan Vygotsky tentang perkembangan bahasa. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognisi. Pengertian kognitif, istilah kognitif dalam literatur lain sama dengan kognisi. Secara garis besar, kognitif adalah berbagai kegiatan mental yang dapat menjadikan seseorang bisa mengaitkan, menilai, dan memberikan pertimbangan terhadap suatu kejadian. Alhasil, mereka bisa memperoleh pengetahuan setelah itu. Aspek kognitif memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat intelijensi atau kecerdasan seseorang. Misalnya, saat kita sedang belajar, mencoba memecahkan masalah, dan menciptakan sebuah ide. Pengertian kognitif juga dikemukakan oleh Williams dan Susanto bahwa kognitif adalah suatu cara seseorang bersikap, mengambil tindakan, dan cepat atau lambatnya respons saat menghadapi masalah. Nesser mengatakan bahwa kognitif merupakan proses memperoleh, mengatur, dan memakai ilmu pengetahuan yang ada. Selanjutnya pada bagian terakhir, Piaget yang akan kita bahas kali ini mengartikan kognitif sebagai proses adaptasi pada seorang anak dan mengartikan objek maupun semua peristiwa pada kondisi sekitarnya. Itu pengertian kognitif menurut Piaget. Selanjutnya, kita mengenal dulu siapa Piaget. Sekilas, Jean Piaget adalah tokoh utama yang melahirkan teori perkembangan kognitif. Awalnya, Jean Piaget adalah seorang ahli biologi berkebangsaan Swiss. Beliau lahir di Swiss pada tahun 1896 dan meninggal pada usia 84 tahun. Teori perkembangan kognitif Piaget menjadi dasar perkembangan konsep kecerdasan dalam psikologi yang dijadikan rujukan atau acuan. Selanjutnya akan kita bahas mengenai tahapan perkembangan kognisi menurut Piaget. Jean Piaget membagi tahap perkembangan kognisi ke dalam 4 periode perkembangan, yang mana didasarkan pada pertambahan usia anak. Jadi semakin bertambah usia, maka akan semakin berkembang kognitifnya. Seperti kita lihat di sini ada 4 tahapan. Tahap 1 tahap sensori motor, 2 tahap pra-operasional, 3 tahap operasional, 4 tahap operasional formal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tahap sensori motor. Hal ini berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Perkembangan mental ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam kemampuan bayi atau anak mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Tahap ini terbagi menjadi 6 subtahapan. Yang pertama, subtahapannya adalah fase skema refleks. Pada fase ini, karakteristiknya terutama berkaitan dengan gerakan refleks atau spontan yang dilakukan anak di awal-awal fase kehidupannya.
Ini berlangsung antara 0 sampai 6 bulan, 6 minggu. 0 sampai 6 minggu. Contohnya itu seperti misalkan anak menangis karena nggak nyaman, ya, popoknya basah atau misalkan DAB misalnya gitu ya, dia akan menangis. Yang kedua, tahap kedua adalah fase reaksi sirkular primer. Karakteristiknya terutama berkaitan dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan atau pola-pola tertentu pada anak. Ini berlangsung antara 6 minggu sampai 4 bulan. Contohnya adalah anak itu mulai bergerak untuk mencoba menggapai sesuatu. Itu contoh pada subtahap kedua. Selanjutnya, subtahap ketiga adalah fase reaksi sirkular sekunder. Karakteristiknya yaitu berkaitan dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Subtahap ini atau subfase ini berlangsung antara 4 bulan sampai 9 bulan. Contohnya adalah ketika anak tertarik, ya, mulai tertarik pada hal yang berwarna, warna-warni, apalagi jika warnanya terang. Nomor 4 adalah fase koordinasi reaksi sirkular sekunder. Pada fase ini, karakteristiknya terutama berkembangnya kemampuan anak dalam melihat suatu benda sebagai sesuatu yang tetap, atau disebut juga dengan permanensi objek. Artinya, maksudnya bahwa si anak atau si bayi ini, si anak ya, sudah bisa mempermanenkan ketika dia melihat objek. Ya, contohnya dia bisa melihat boneka dari samping, dari depan, dari atas, ya, itu dia akan melihatnya sebagai boneka, permanen bonekanya, ya. Jadi dari arah manapun boneka yang dia lihat pada objek boneka. Subtahap kelima adalah fase reaksi sirkular tersier. Fase ini terutama berkaitan dengan anak menemukan cara-cara baru untuk mencapai tujuannya. Ini biasanya terjadi antara usia 1,5 tahun, ya, atau 18 bulan. Yaitu ketika contohnya misalkan anak itu akan mencoba menggapai atau meraih sesuatu barang, benda, ya, dengan bantuan benda lainnya. Misalkan anak ingin mengambil suatu benda di meja, karena tangannya nggak nyampe, dia mengambil penggaris atau alat atau pulpen atau pensil, ya, untuk meraih benda tersebut. Subtahap keenam adalah fase representasi simbolik awal. Fase ini berkaitan dengan mulainya proses kreativitas dalam diri anak. Ya, tahap ini misalkan contohnya itu adalah anak ketika dikasih bola warna-warni dengan yang tidak berwarna, ya, dengan misalkan polos saja warnanya, tidak terang warnanya, ya, anak bisa mengklasifikasikan atau mengumpulkan, ya, menyusun barang-barang atau balok-balok atau bola, ya, yang berwarna-warni. Itu tahap subfase tahap 6. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Pada periode ini lebih bersifat simbolis dibandingkan periode pertama atau periode sensori motor, namun belum melibatkan pemikiran operasional. Karakteristik pada periode ini adalah proses mental yang masih mengandalkan intuitif, ya, atau perasaan, bukan logika, apa yang dilihat, apa yang dirasa. Pada periode ini, anak mulai belajar mempresentasikan atau menampilkan objek dengan menggunakan kosakata, kata-kata, simbol, atau gambar. Anak mulai mampu mengklasifikasikan benda yang memiliki karakteristik tertentu. Ya. Pada tahap 2 ini, itu biasanya terjadi antara 2 sampai 7 tahun. Contohnya misalkan sekarang anak itu bisa memilah atau menyusun, ya, balok dengan balok, bola dengan bola misalkan, ya. Meskipun baloknya atau bolanya berbeda warna, tapi dia bisa menyusunnya. Itu contoh pada tahap praoperasional. Selanjutnya, tahap praoperasional itu terbagi 2. Ya. Yang pertama, fase fungsi simbolis berlangsung dari usia 2 sampai 4 tahun. Anak mampu mempresentasikan atau menggambarkan objek yang tidak hadir dengan menggunakan simbol atau gambar, tapi masih bersikap egosentris dan animisme. Animisme itu kepercayaan, ya,
atau anggapan bahwa objek atau benda mati itu dapat bergerak, bisa hidup. Itu arti dari animism. Contohnya misalkan jika si anak itu jatuh atau kepetuk meja misalkan ya, kepetuk meja dia akan menyalahkan meja. Seolah-olah mejanya hidup yang menyebabkan dia jatuh. Atau terpleset karena basah di lantai, si anak akan menyalahkan lantainya karena dia menganggap bahwa lantainya hidup bisa menjatuhkan si anak tersebut. Contoh lainnya seperti misalkan eh, dia bisa menggambarkan matahari, ya, bulan, orang gitu ya. Tapi gambarnya aneh-aneh, bentuknya aneh. Matahari misalkan bulat, ya, ada matanya, ada hidungnya, warnanya juga bukan merah tapi hijau misalkan atau ungu. Itu gambaran matahari untuk dia, untuk si anak tersebut. Masih bersifat animism atau hayalan saja. Yang kedua, fase pemikiran intuitif berlangsung dari usia 4 tahun sampai 7 tahun. Anak sudah menggunakan nalarnya, meski masih bersifat primitif dan rasa ingin tahu anak semakin berkembang. Hal ini contohnya misalkan ketika anak selalu bertanya sesuatu, makin sering bertanya ini kenapa, ini apa, itu apa, ya, dan banyak mencoba sesuatu. Ya, mencoba misalkan kita pernah melarang atau pernah kasih tahu ke anak kita itu bahwa saus itu pedas. Nah, dia akan mencobanya untuk membuktikan bahwa oh iya benar pedas, oh enak, oh enggak enak, seperti itu. Ya, itu tahap 2 pra-operasional. Untuk tahap 3, tahap operasional konkret. Pada periode ini, anak sudah memiliki pemikiran operasional konkret. Operasional konkret tersebut meliputi penggunaan operasi dan penalaran sudah menggunakan logika dalam situasi konkret. Anak tidak lagi menggunakan penalaran intuitif, dan anak sudah bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan objek konkret. Karakteristiknya yang pertama berangsur dari usia 7 sampai 11 tahun. Yang kedua, anak sudah mampu menggunakan operasi. Selanjutnya, anak tidak lagi didominasi oleh persepsi. Anak mampu memecahkan masalah secara logis. Yang keempat, tidak lagi egosentris. Yang kelima, masih terbatas pada hal-hal konkret. Dan yang keenam, belum dapat memecahkan persoalan yang abstrak. Si anak tersebut hanya bisa menyelesaikan yang konkret saja. Contoh, anak paham bentuk air jika dipindahkan ke wadah yang lain. Gelas akan seperti gelas, botol akan seperti botol, dan volumenya tetap. Yang kedua, anak itu contohnya misalkan bisa mengklasifikasikan keluarganya. Yang mana ayah ibunya, yang mana kakek nenek dari ayahnya, yang mana kakek nenek dari ibunya, yang mana paman dari ayahnya, dan sebagainya. Kemudian contohnya lagi bisa membedakan. Ya, misalkan kita kasih 3 tongkat ya. Tongkat pendek, agak panjang, dan lebih panjang. Anak akan menyusunnya dari yang terpanjang sampai ke yang pendek atau sebaliknya. Atau juga misalkan anak itu sudah bisa menggambar bangun datar, dia sudah bisa ngukur gitu. Yang misalkan datarnya bangun datar persegi panjang, samping sama samping harus sama, atas sama bawah harus sama. Ya, dia akan seperti itu. Itu pada tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Ini berlangsung pada usia 11 tahun ke atas. Periode operasi formal merupakan tingkat puncak perkembangan struktur kognitif. Anak remaja mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan nalar ilmiah dan dapat menerima pandangan orang lain. Anak sudah memiliki kemampuan untuk bisa berpikir di luar hal yang konkret atau disebut juga dengan berpikir abstrak, idealis, dan menalar secara logis, serta dapat menarik sebuah kesimpulan. Selain abstraksi, anak pada periode ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan idealisasi dan kemampuan memprediksi segala kemungkinan. Saat bersamaan, anak juga mulai berpikir secara logis, tidak hanya mengandalkan intuitif. Tapi ya, jadi anak sudah bisa menyusun rencana
secara sistematis dan memecahkan masalahnya. Proses ini yang disebut Piaget dengan penalaran hipotesis deduktif. Disusun masalahnya, seperti misalkan kalau tingkat SD itu 15 tahun atau kelas 5 SD itu belum bisa memanage waktu. Tapi ketika kelas 6 atau tingkat SMP ya, anak itu sudah bisa memperkirakan menyusun berangkat jam berapa sampai jam berapa. Itu contohnya. Nah, itu untuk tahap perkembangan kognitif ya menurut Piaget. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif menurut Piaget adalah yang pertama, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Jadi guru atau pendidik ya itu jangan menyamakan cara pembelajaran, metode pembelajaran ya di kelas kita. Itu alangkah baiknya seperti itu. Karena apa? Tingkat kognitif anak itu berbeda-beda. Namun memang sudah menjadi kebiasaan atau hal yang umum ya, jika kita mengajar di kelas itu menganggap semuanya sama rata. Itu memang hasilnya memang kurang maksimal. Jika ingin lebih berhasil itu disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan serta pernyataan dari guru. Contohnya adalah misalkan dengan pemberian kerja kelompok untuk membuat sebuah karya. Yaitu akan terjadi interaksi dengan temannya dan akan ada keterlibatan guru ya dari pengarahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Itu teori kognitif, perkembangan kognitif menurut Piaget. Selanjutnya adalah pandangan Vygotsky tentang perkembangan bahasa. Ya, bahasa menurut Oxford Advanced Learner Dictionary, bahasa adalah suatu sistem dari suara, kata, pola yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi melalui pikiran dan perasaan. Sedangkan menurut pandangan Harlock, bahasa adalah sarana komunikasi dengan menyimbolkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Menurut Vygotsky, bahasa merupakan salah satu dari psychological tools yang digunakan manusia untuk mengelola perilakunya, merencanakan, mengingat, dan memecahkan masalah. Siapakah Lev Vygotsky? Vygotsky itu nama lengkapnya adalah Lev Semenovich Vygotsky. Dia adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Rusia. Dia sezaman dengan Piaget, tapi dia meninggal pada tahun 1934. Jadi meninggal duluan ya daripada Piaget. Dia lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896. Pada tanggal 11 Juni, dia telah menjadi ahli psikologi perkembangan di Soviet atau Rusia. Dan dia mendasarkan pada psikologi kultural historis. Selanjutnya adalah pandangan Vygotsky tentang perkembangan bahasa. Dalam pandangannya, bahasa itu memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak berbicara tidak hanya untuk komunikasi sosial, namun juga membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas. Vygotsky lebih lanjut menyatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Penggunaan bahasa untuk pengaturan diri sendiri disebut pembicaraan sendiri. Jadi menurut Vygotsky itu setiap perencanaan itu harus dibahasakan, harus diperbalkan, harus disuarakan. Juga bahasa itu bisa menunjukkan perkembangan seorang anak. Vygotsky juga berpendapat bahwa bahasa dan proses pemikiran awalnya dikembangkan secara independen satu sama lain dan kemudian bergabung. Anak-anak harus menggunakan bahasa secara eksternal lebih dulu
sebelum dapat melakukan pembicaraan internal, di mana mereka fokus pada pikiran mereka. Bersama dengan mereka bertambah dewasa, mereka tidak lagi bersuara ketika mengerjakan sesuatu, karena pemikirannya sudah ada di dalam kepala mereka secara internal. Ini contohnya ketika misalkan waktu kita kecil gitu, membaca buku itu kan harus dengan suara. Kita bersuara ketika membaca buku. Dengan seiring bertambah usia, kita bisa membaca buku tanpa mengeluarkan suara, tapi lebih paham dari yang memakai yang mengeluarkan suara. Tahapan perkembangan bahasa menurut Lev Vygotsky. Yang pertama, perkembangan bahasa anak, yakni dunia pengetahuan anak, terdiri atas model mental dari peristiwa-peristiwa yang ia alami. Pada level ini, kata ataupun kalimat dapat menjadi bagian dari pengalaman anak, tetapi belum digunakan anak untuk mempresentasikan pengalamannya dalam bentuk ucapan bermakna. Ini bisa dikategorikan seperti contohnya adalah tangisan bayi atau bayi ketika belajar bicara. Yang kedua, anak mampu untuk memindahkan model mental pada bentuk linguistik. Mereka dapat mengkomunikasikan model, tetapi anak belum mampu menunjukkan respon lanjutan dengan bahasa dan pengalamannya tersebut. Tugas orang dewasa adalah membaca ekspresi nonverbal dengan benar dan menggunakan bahasa yang dimengerti anak yang dimengerti anak untuk menjelaskan sesuatu, maka orang dewasa mentransformasikan pengalaman nonverbal pada ekspresi verbal. Misalkan ketika anak itu ingin mengucapkan sesuatu atau anak mengucapkan sesuatu kata yang nggak jelas, ya, misalkan mamam, mamam, mamah, mamam, mamah, mamam. Nah, dia tahu mamamnya tapi kan bisa ekspresi yang lebih lanjut lagi. Mama apa misalkan, dia mau mama apa? Mamam, mamam. Nah, itu orang tua atau guru itu harus bisa ya memvisualisasikan apa yang atau membahasakan ya apa yang dia maksud, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan. Yang ketiga, anak mampu memahami ekspresi ucapan orang lain dan mampu menggunakan informasi untuk mengubah model mentalnya pada kemampuan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, anak mampu mengkonstruksi model mental baru berdasarkan pernyataan orang lain. Pada tahap ini, bahasa anak sudah mempresentasikan suatu peristiwa. Ini misalkan biasanya di tingkat SD ya, ketika anak sudah bisa menjelaskan contohnya apa keluargaku. Nah, saya perkenalan ketika baru masuk, nama saya A, alamat di mana dan sebagainya. Nah, itu contoh yang keempat. Selanjutnya, penerapan teori Lev Vygotsky, perspektif Vygotsky ini diterjemahkan dengan program rencana verbal dan evaluasi verbal plan and evaluation yang dapat diartikan pada waktu istirahat anak di pendidikan. Dengan kata lain, ketika anak sedang tidak belajar atau sedang bermain. Implikasinya adalah anjuran kepada para guru atau orang tua untuk aktif terlibat dalam kegiatan anak, merencanakan dan mengevaluasi aktivitas bermainnya secara verbal. Kegiatan anak ini meliputi beberapa fase. Yang pertama, verbal plan, yakni anak memilih aktivitas bermain yang diinginkan dan mengucapkan rencananya akan permainan itu. Kedua adalah action, saat anak melakukan permainan pilihannya. Dan ketiga adalah verbal evaluation, yakni anak mengungkapkan secara verbal apa yang telah dilakukannya selama sesi bermain dan apakah permainannya sesuai dengan rencana semula. Di sini itu guru berperan sebagai stimulator, fasilitator, dan pendukung siswa untuk mengungkapkan pilihan permainan dan untuk melakukan permainan dan mengevaluasinya. Tujuan program ini bukan pada kemampuan anak dalam membuat rencana dan evaluasi, namun bagaimana anak memvisualisasikannya, sehingga akan meningkatkan motivasi dan atensi anak. Terdapat beberapa garis besar ya
yang ditarik dari teori Piaget dan Vygotsky. Untuk konstruksinya, Vygotsky itu sosial, sedangkan Piaget itu kognitif. Tahapannya pada Vygotsky tidak ada tahapan, apakah secara usia atau yang lainnya. Sedangkan Piaget ada tahapan atau penekanan kuat pada setiap tahapnya. Kemudian proses kuncinya Vygotsky ya, zonanya itu perkembangan proksimal bahasa, dialog, alat budaya ya, sedangkan untuk Piaget itu pada tahap-tahap sensori motor dan sebagainya. Kemudian peran bahasa. Peran bahasa itu bagi Vygotsky, bahasa memainkan peran yang kuat dalam membentuk pemikiran. Sedangkan Piaget bahasanya itu perannya minim. Kemudian dari segi pandangan pendidikan, Vygotsky pendidikan memainkan peran sentral membentuk anak-anak mempelajari alat-alat budaya, sedangkan Piaget pendidikan hanya memperbaiki keterampilan kognitif anak yang telah muncul. Yang terakhir dari segi implikasi pendidikan, guru adalah fasilitator dan panduan, bukan direktur. Membuka kesempatan bagi anak untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih terampil. Pada Vygotsky diharuskan melibatkan semua pihak pada pembelajaran. Guru tidak hanya sebagai pengatur saja atau ongkang-ongkang kaki melihat anak-anak itu melakukan pembelajaran, tapi mengarahkan juga dan ikut berinteraksi. Sedangkan Piaget juga memandang guru sebagai fasilitator dan panduan, bukan sutradara yang hanya mengarahkan saja, mirip-mirip dengan direktur. Memberikan dukungan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dunia mereka dan menemukannya. Itu beberapa garis besar yang garis bawahi ya dari teori Piaget dan Vygotsky. Baiklah, untuk pembahasan kali ini disebutkan sekian. Tentunya dalam penyampaiannya masih banyak dalam kesalahan dan kehilapan. Untuk itu, saran, masukan, dan pertanyaan sangat saya harapkan untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Demikian yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.